Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Nur Hilmia dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Di sini saya akan mereview salah satu jenis tumbuhan dengan nama lokal sukun dan nama ilmiahnya adalah Artocarpus altilis. Review ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Botani Phanerogame. Oke, langsung saja. Di sini di belakang saya ada contoh spesies dari tumbuhan sukun. Bisa dilihat dari bawah ke atas. Oke. Nah, tumbuhan sukun ini atau tanaman sukun ini termasuk habitus pohon dan tingginya bisa mencapai 30 meter. Tapi rata-rata hanya mencapai 12 sampai 15 meter. Nah, tanaman sukun ini bisa tumbuh dengan baik sepanjang tahun atau disebut dengan evergreen di daerah yang beriklim tropis ataupun basah, bersifat semi-duosius ataupun di daerah yang beriklim monsoon. Nah, tanaman sukun ini memiliki akar tunggang yang dalam dan juga akar samping yang dangkal. Bisa dilihat lebih dekat. Jadi di dalamnya ini memiliki akar tunggang yang sangat dalam, kemudian akar samping yang dangkal. Nah, apabila akarnya itu terluka ataupun terpotong, maka akan membentuk atau memacu tumbuhnya tunas alam atau root shoot. Ini bisa dilihat. Nah, si tunas alam ini itu nantinya akan bisa digunakan untuk menjadi bibit dalam menumbuhkan atau menanam kembali tumbuhan sukun yang baru. Tanaman sukun ini memiliki batang dengan kayu yang lunak, kemudian kulit batangnya ini kasar dan berserat, bisa dilihat lebih dekat. Nah, jadi si permukaan si kulit batangnya ini kasar dan berserat, kemudian warnanya itu hijau kecoklat-coklatan. Tapi karena ini tertutup oleh sejenis tumbuhan lumut kerak, jadi warna aslinya kurang terlihat. Kemudian tanaman sukun ini memiliki daun tunggal. Ini bisa dilihat lebih dekat. Jadi bentuknya itu oval sampai lonjong. Kemudian bagian ujung daunnya meruncing, bisa dilihat meruncing. Sedangkan bagian pangkalnya membulat. Oke. Kemudian tepi daunnya ini berlekuk menyirip. Lihat ini berlekuk menyirip. Jadi pertulangan daunnya menyirip. Kemudian berlekuk. Dan kadang-kadang si siripnya ini bercabang, tapi di sini tidak ditemukan. Kemudian permukaan bagian atasnya licin, warnanya hijau mengkilap, bisa dilihat. Nah, sedangkan bagian bawahnya lihat, kasar, kemudian juga berbulu dan berwarna kusam. Jadi lebih kusam dari warna yang bagian permukaannya, bisa dibandingkan. Ini, oke. Oke, selanjutnya bunga. Nah, untuk contoh sampel bunga, saya tidak bisa menunjukkan langsung, tapi nanti akan ada keterangannya. Karena terlalu tinggi untuk dijangkau. Jadi, si tanaman sukun ini memiliki jenis bunga berkelamin tunggal atau antara kelamin betina dan kelamin jantannya itu terpisah tetapi berumah satu atau monodisius. Nah, si bunganya ini muncul atau keluar pada ketiak daun, pada ujung cabang dan ranting. Kemudian bunga jantannya itu keluar lebih dulu daripada bunga betina. Nah, untuk bunga jantannya itu berbentuk panjang, pipih, memanjang atau pipih, kemudian berwarna kuning ataupun hijau. Sedangkan untuk bunga betinanya itu berbentuk bundar dan bertangkai pendek. Nah, setelah benang sarinya keluar, bunga jantan ini akan yang tadinya berwarna hijau akan berubah menjadi kecoklatan, kemudian layu dan berjatuhan di bawah tajuk pohon. Nah, di sini saya ada contohnya.
Bisa dilihat. Jadi ini contoh bunga jantan yang benang sarinya sudah keluar dan kemudian jatuh di bawah tajuk pohon. Jadi lihat berwarna coklat, memanjang dan pipih. Oke. Oke, selanjutnya buahnya. Di sini saya menemukan buah yang terjatuh. Bisa dilihat. Jadi ini buah sukun. Nah, buah sukun ini berasal dari pembengkakan bunga betina dan termasuk jenis buah majemuk. Oke. Namun karena tidak berbiji, jadi atau partenokarpi, maka segmen-segmennya terlihat menyatu dengan kandungan pati yang relatif besar. Jadi sebenarnya ini tuh merupakan buah majemuk, tapi jadi terlihat seperti buah tunggal karena si segmen-segmennya itu terlihat menyatu karena tidak memiliki biji. Kemudian berbentuk bulat-bulat, ada juga yang bentuknya lonjong dengan ukuran kurang lebih panjangnya bisa sampai 30 cm, kemudian lebarnya 9 sampai 20 cm. Nah, buah sukun ini beratnya dapat mencapai 4 kg dengan daging buah berwarna putih atau putih kekuning-kuningan. Jadi tergantung dari varietas tanaman sukun itu. Oke. Selanjutnya, si tanaman sukun ini memiliki banyak sekali manfaat. Misalnya dari batangnya, meskipun si batangnya berkayu lunak, tetapi bisa digunakan sebagai bahan pembuatan barang-barang mebel. Kemudian buahnya itu bisa sebagai bahan pangan, bisa dimakan ya. Kemudian untuk daunnya, jika direbus bisa digunakan sebagai obat tekanan darah tinggi. Selanjutnya untuk klasifikasi ilmiah tumbuhan sukun yaitu Regnum atau Kingdom Plantae, Divisio Spermatophyta, Subdivisio Angiospermae, klasis Dicotyledon, kemudian Ordo Urticales, famili Moraceae, genus Artocarpus dan spesiesnya Artocarpus altilis. Sekian penjelasan dan review mengenai deskripsi dan klasifikasi tanaman sukun. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang sudah sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.